Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma ya. Dan apakah lamma tatkala asobatkum telah menimpa pada kalian musibah ya, musibah apa Pak? Bencana kekalahan ya. Musibah bencana kekalahan di perang Uhud. Qad asobtum, sungguh telah kalian dapatkan mislaiha ya, dua yang semisalnya ya, dua yang semisalnya. Maksudnya mendapatkan apa? Kemenangan, keberuntungan dibanding satu musibah yang dialami pada waktu itu di perang Uhud ya, yang terbunuh 70 orang. Nah, sedangkan orang beriman telah mendapatkan dua ketika perang Badar, yaitu membunuh 70 orang kafir dan menawan 70 orang ya. Artinya tetap dua kali lipat gitu ya. Jadi kalau hitungannya sama matematika masih untung ya, untung. Belum lagi ghanimah. Kultum, kalian berkata, anna hadza, bagaimana ini kok bisa kalah gitu ya. Kok bisa kalah? Ini kan perangnya sama Nabi ya. Perangnya perang fisabilillah, ada nabinya, kok bisa kalah? Gimana nih gitu ya. Qul, katakan hai Nabi, dia itu min indi anfusikum, kekalahan itu dari sisi kamu. Jadi kekalahan itu karena akibat kesalahan diri sendiri ya. Kesalahannya apa Pak kemarin? Indisiplinir, enggak taat sama Nabi ya itu. Jadi kekalahan itu akibat dari diri sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala atas kulli segala syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa ya, untuk membolak-balikkan keadaan ya. Di perang Badar dengan jumlah yang sedikit menang, dengan gemilang, rampasan perang pun banyak ya, bahkan bisa menawan 70 orang. Nah, sekarang di Uhud kalah ya, terbunuh 70 orang sahabat, termasuk di dalamnya paman Nabi. Wa ma asobakum, dan apa-apa yang menimpa pada kalian yaumal taqal jam'an ya, di hari perang Uhud tadi. Iltaqal itu artinya bertemu, al jam'an dua pasukan, yaitu pasukan muslimin dan pasukan kafir. Waktu itu muslimin sekitar 1000 orang ya, sedangkan orang kafir beribu-ribu ya, karena waktu di perang Badar saja mereka 1000. Mereka kalah perang Badar. Nah, ingin balas dendam, mereka menggalang pasukan yang banyak. Muslimin sendiri 1000, nah mereka beribu-ribu itu. Jadi ini dua pasukan amrokan, sama dengan di perang Badar, enggak seimbang kalau di sisi jumlah ya, masih banyak jumlah orang kafir. Fa bi'idznillah, maka dengan izin Allah yaitu terjadi. Waliya'lama, dan agar Allah tahu al mukminin, siapa orang-orang yang beriman. Di sini bertes kualitas keimanan. Kalau punya iman enggak ngeper gara-gara jumlah ya, gara-gara sedikit kalah jumlah. Kalau karena iman, karena memang yang memenangkan itu bukan masalah jumlah dan kelengkapan senjata atau kendaraan, tidak. Tapi kalau iman, dia akan memproduksi kesabaran, pasti menang. Waliya'lama, dan agar dia Allah tahu alladzina, orang-orang yang nafaku. Apa Pak nafaku? Orang yang nifak, orang yang munafik ya. Nafaqo itu artinya itu lobang Pak, lobang ya, lobang. Jadi kalau tikus bikin lobang di tanah itu Pak, dari luar kelihatannya lobangnya satu, tapi di dalam banyak lobang untuk tembus sana tembus sini. Nah, itu nafaqo namanya. Makanya orang munafik itu
Banyak apanya Pak? Banyak lubangnya gitu. Kelihatannya mah kayak iya gitu ya, alim, dalamnya itu banyak lubang. Nah, seperti itu. Jadi beda nampak di luar dengan yang di dalam itu. Jadi banyak akal busuknya, ya, lubangnya banyak, ya, tembus sana sini, oke. Ya. Depan orang beriman mengatakan beriman, begitu orang kafir bilang cuman apa? Pura-pura, cuman ngejek gitu kan, di surah Al-Baqarah. Itu ya, nah, itu nafaku, itu lubang. Itu orang-orang munafik. Jadi supaya Allah tahu orang-orang yang munafik. Wakila dikatakan, ya, lahum pada mereka, ya, orang-orang yang munafik, ya. Orang munafik itu orang Islam bukan Pak? Islam, ini orang Islam, ya, orang Islam. Orang munafik itu orang Islam. Jadi orang Islam yang berpenyakit. Ini kalau cuma penyakit. Tapi kalau penyakit, kalau munafik yang tulen, bukan cuma penyakit, tapi sebenarnya dia orang kafir. Ya, dia hanya menampakkan keislaman, keimanan, tapi hatinya sejatinya kafir. Wakila dikatakan lahum pada mereka, ta'alau, apa ta'alau artinya? Apa? Ta'al asal kata ala artinya tinggi, atas. Ala kan atas ya. Ala anfusihim tadi atas. Ala kuli, atas segala sesuatu gitu kan. Artinya atas. Ta'alau itu berarti mengajak kepada atas, kepada ketinggian. Ya, diajak kepada ketinggian derajat. Nah, seperti disebut kemarin di ayat yang ke 163, hum darajatun indallah. Nah, jadi kalau mau memenuhi panggilan Allah akan sampai ke tingkat derajat yang tinggi. Ta'alau, mari ke sini. Yuk menempuh, menuju, meniti, daki ke tingkat derajat yang tinggi. Dengan cara qatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Itu ya. Jadi kalau mau menempuh jalan ini, itu berarti tiang jalan untuk menempuh tingkatan-tingkatan, tangga-tangga ke tempat yang tinggi. Ya. Fi sabilillah. Awit fa'u, atau apa Pak? Bertahan. Nah, dafa itu artinya bertahan. Benteng. Ya, ada pahlawan kita namanya Dipo Negoro. Nah, Dipa itu artinya Pak? Benteng, ya. Dipa, ya, benteng. Perang Dipa, perang pertahanan. Adanya dalam negeri, dalam kampung, itu Dipa namanya Pak. Nah, tapi kalau keluar, nah, namanya apa? Ya, semacam ekspansi gitu ya. Tapi kalau dalam berarti perang bertahan, perang Dipa. Itu. Awit fa'u. Jadi perang itu ada dua kemungkinan. Ada bertahan di dalam atau keluar gitu ya. Nah, kalau di dalam berarti Pak semua kaum muslimin jadi mujahid. Mau ibu-ibu bahkan nenek-nenek pun kalau sudah bertahan di dalam berarti kan musuh kan kerangsek ke dalam tuh. Nah, berarti semua harus jadi mujahid. Dengan apa kek? Ya, harus siap. Tapi kalau udah keluar ya berarti para mujahid perang saja memang terlatih, yang memang memiliki fisik yang cukup kuat ya. Qalu, mereka berkata, launa lamu, sekiranya kami tahu. Ini jawaban mereka ketika diajak untuk berangkat jihad fisabilillah. Yang tadinya orang ini memang sudah balik ya. Sebenarnya kan sudah ikut berangkat ini orang ini Pak. Mereka tuh udah ikut berangkat, kemudian dalam perjalanan antara Madinah dan Uhud ya. Saya namanya lupa nama tempatnya. Nah, itu mereka balik ya karena terprovokasi oleh orang munafik yang tulen, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Launa lamu, sekiranya kami mengetahui kitalan ada peperangan, lat taba'naka, niscaya kami akan ikut lat taba'nakum, sungguh kami akan ikut kalian. Ini ucapan mereka, ucapan yang ya omong kosong ya, atau istilahnya belagak pilon, seolah nggak tahu akan ada serangan. Mestinya mereka udah tahu bahwa ini orang-orang dari Mekah, kafir Mekah itu akan datang dalam jumlah yang besar, itu sudah sampai ke mereka.
Nah, tapi mereka belaga nggak tahu, belaga pilon. Ya, kalau kami tahu mah pasti kami ikut gitu ya. Jadi seolah-olah nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Gitu ya. Mereka ini dari Allah ya Pak. Artinya menilai mereka lil kufri, kepada kekafiran, ya, orang-orang nifak tadi, munafik tadi, walaupun notabene mereka muslim, itu terhadap kekafiran yauma idzin, pada waktu itu, aqrabu, lebih dekat, minhum, dari mereka, lil iman, daripada keimanan. Ini orang-orang, jadi orang-orang munafik seperti ini lebih dekat kepada kafirnya dibanding kepada imannya. Status masih muslim, tapi kalau yang seperti ini pura-pura nggak tahu ketika ada perjuangan, ya, ada seruan jihad. Nah, bahkan mungkin udah dikasih tahu pun tadi, nutup telinga dan nutup mata. Padahal jihad itu nggak mesti juga Pak kita terjun langsung dengan fisik kita. Kalau kita memang nggak mampu Pak, kita nggak mampu fisik kita karena kita lemah, bisa dengan apa? Hartanya. Nah seperti itu, bisa dengan harta ya. Entah itu membiayai kendaraannya dan sebagainya, bisa, atau membiayai konsumsinya, bisa, membiayai akomodasinya, bisa. Peluangnya banyak ya, bisa dengan harta yang dimiliki untuk transportasi, untuk akomodasi, untuk konsumsi, bisa aja gitu ya. Tapi kalau dasarnya sudah nifak, ya, dia akan cari sekian banyak alasan. Alasan yang paling gampang adalah Bapak pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu. Yaquluna, mereka mengatakan, bi'afwahim, dengan mulut mereka. Nah, mulut mereka. Jadi ucapan mulutnya, malaisa fi qulubihim, apa-apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Mereka mengatakan nggak tahu, sebenarnya mereka tahu. Berarti nggak selaras antara mulut dan hati. Ucapannya tuh nggak selaras apa yang ada dalam hati. Hatinya sebenarnya tahu, tapi mulutnya ngomong nggak tahu. Nah inilah orang munafik. Berarti mereka itu memang pembohong, bohong ya, bohong. Karena salah satu ciri praktis orang munafik itu bohong ya kan Pak. Idza hadasaka kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkar. Wa idza tumina khona, kalau kasih amanat khianat. Lanjut. Wallahu, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima yaktumun, dengan apa atau terhadap apa yang yaktumun mereka sembunyikan. Ya, Allah tahu persis alasan yang sebenarnya. Ya, Allah tahu persis alasan sebenarnya. Ya, nggak tahu atau karena emang ogah gitu ya, atau takut kalah. Itu seperti itu. Ini tentang mental orang munafik yang Allah bongkar ya di ayat ini, ketika jelang atau sedang atau setelah terjadi perang Uhud ya, perang Uhud gitu ya.